Inilah detik-detik sebuah mobil sedan melarikan diri usai tidak membayar bahan bakar minyak yang dibelinya dari sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar, Sabtu siang. Dalam pelariannya, mobil sedan menabrak sejumlah pengendara motor. Akibatnya, kejar-kejaran oleh pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil tidak terhindarkan. Lantaran terdesak, pengendara menyelamatkan diri ke pos polisi lalu lintas Telo Baru di pertigaan Jalan Urip Sumiharjo, Jalan Pacinang Raya, dan Jalan Leimena. Massa yang terbakar emosinya langsung merusak mobil berwarna merah tersebut. Beruntung, pengemudi mobil berhasil diselamatkan dari amukan massa. Proses evakuasi dilakukan oleh Patmor Sabara Polrestabes Makassar. Warga desa Kelampoan Bondowoso, Jawa Timur mendadak gempar saat mendapati salah satu warganya tersengat listrik di atas pohon. Aris meregang nyawa saat bekerja bakti membersihkan ranting yang menutupi area pemakaman setempat. Namun naas, dia tidak menyadari kalau pohon yang sedang dibersihkan terdapat kabel listrik bertegangan tinggi. Warga pun sempat kesulitan mengevakuasi korban lantaran kabel dari PLN belum dipadamkan. Agar tidak jatuh korban lagi, warga lalu merobohkan pohon untuk menurunkan jasad Aris. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tiga tukang batu tersengat listrik di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar. Kejadian ini membuat ketiga korban lemah tak berdaya. Sebagian tubuh mereka melepuh akibat sengatan listrik. Sanak keluarga pun menangis karena tidak menyangka peristiwa tragis yang dialami korban. Tim pemadam kebakaran terpaksa menurunkan korban menggunakan tali lantaran lantai 1 sampai dengan lantai 4 masih darurat. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Seorang pekerja tersengat listrik ketika hendak memperbaiki salah satu atap perkantoran di Jalan Mayor Unus, Desa Kaligoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Letak korban yang berada di atas ketinggian membuat tim SAR gabungan sempat kesulitan mengevakuasinya. Saat diturunkan, korban dalam keadaan tidak bisa bergerak. Siang itu, Nurrohim dan kakaknya sedang bekerja di salah satu sudut ruang perkantoran. Sebagai pekerja lepas, kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas dikala ada panggilan. Yang pertama kan saya dimintai tolong sama kantor itu untuk benerin kebocoran-kebocoran ya di bawah, ya di atas. Saya dapat kabar atau laporan, oh di atas sana plafonnya ada bocor. Oh gitu. Saya mau ngecek di sana. Sekalian mau bersih-bersih. Oh yaudah, hati-hati kamu Emil. Iya, Mas ya. Ya. Tak ada firasat sama sekali pada saat itu, hingga Nurrohim naik ke atas untuk membetulkan kebocoran di atap. Ini yang bikin mampet plafon, air jadi nggak mengalir. Di atas atap, Nurrohim melihat ada saluran air yang tertutup sampah. Tapi naas, dia tidak menyadari kalau tempatnya bekerja dekat dengan kabel listrik. Saat asik bekerja, kepala Nurrohim tak sengaja menyenggol kabel yang teraliri arus listrik. Akibatnya, seluruh badannya langsung teraliri listrik ribuan watt. Nurrohim sontak terpelanting. Ia terjatuh dengan keras. Kepalanya membentur atap kantor yang terbuat dari beton semen. Tidak tahu, kepala itu langsung tarik itu langsung lepasnya dari tarian strum itu ini dapat tangguran cor-coran itu. Tak terbayangkan apa yang dirasakan oleh Nurrohim. Saat seluruh syarafnya kejang terkena aliran listrik, dia terjatuh tanpa bisa bergerak. Kejadian ini membuat Nurrohim lemas tak berdaya. Seorang diri dia berusaha bertahan antara hidup dan mati. Kepental tuh ya tidak jauh, tapi kan lepasnya dari strum ini dapat pas cor-coran itu korasi ini pecah keluar dalam. Ada suara ya?
Him? Sang kakak yang berada di bawah mulai curiga. Tak ada suara atau tanda-tanda Nur Rohim sedang berkegiatan di atap. Sang kakak pun segera memanggil Nur Rohim. Tak mendapat jawaban, ia segera naik ke atas untuk mencari keberadaan adiknya. Bak petir di siang bolong, ia terkejut melihat kondisi Nur Rohim yang lemas tak berdaya. Him? Beberapa saat sang kakak kebingungan, tak tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Tak lama berselang, sang kakak pun segera menghubungi seseorang meminta bala bantuan. Pak, tolongin saya Pak. Adik saya kecelakaan nih Pak. Iya Pak, segera Pak ya. Beruntung, tim SAR gabungan pun datang ke lokasi kejadian. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus naik ke atap melalui celah sempit. Letak korban di atas atap membuat tim SAR gabungan harus mengeluarkan semua upaya agar bisa membawa korban ke bawah. Setelah berusaha sekitar setengah jam, korban berhasil diikat pada tandu. Dengan hati-hati, tim SAR menurunkan Nur Rohim dengan tali dari ketinggian sekitar 8 meter. Alhamdulillah, tim SAR gabungan akhirnya berhasil membawa tubuh Nur Rohim ke tempat yang lebih aman. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sayang, penderitaan Nur Rohim tidak berhenti di situ. Di dalam ambulan, dia masih dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Tiba-tiba Nur Rohim muntah darah dan tak sadarkan diri. Beruntungnya, nyawa Nur Rohim masih terselamatkan. Selain karunia dan mukjizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, peran petugas pun turut andil pada keselamatan Nur Rohim. Kini kondisi Nur Rohim perlahan mulai membaik, walaupun terdapat luka yang masih membekas. Ia harus memperoleh jahitan di pipi, luka bakar di kaki, hingga memar di tubuh. Bayangan kematian terus muncul dalam benak Nur Rohim. Namun demi mencari nafkah untuk keluarga, ia pun rela melawan rasa traumanya. Ya nek kerja nek dekat kabel listrik trauma, tapi nek naik-naik ndak, itu sudah kebiasaan ya, naik-naik panjat-panjat itu udah kebiasaan, tapi nek dekat aliran listrik trauma.